أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dalam Islam, bagaimana hubungan anak sama bapak ibunya yang kafir? Tetap anaknya wajib berbakti. Bayangkan. Kan kadang-kala ada orang lain agama, sudah selamat tinggal. Wah, dalam Islam tetap berbakti. Allah mengatakan di surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksamu, nih maksa. Kadang-kala orang tua seperti itu. Kita lihat peristiwa bagaimana sebagian sahabat dipaksa untuk keluar dari Islam. Dan sampai hari ini ada di negeri kita pemaksaan kepada anak-anak yang umpamanya masuk Islam oleh keluarganya, dilakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada mereka. Tapi dalam Islam, kalau ada orang tua yang memaksa anaknya untuk berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan taat. Jangan taat, nggak boleh patuh kau. Tapi engkau tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau wajib berbakti kepada keduanya, menemani keduanya dengan cara yang ma'ruf. Tetap. Orang tuanya kafir nggak, anak nggak akan kasih makan biar dia masuk Islam. Boleh anak seperti itu. Ayahku, ingat kau sudah sakit-sakitan, aku nggak akan kasih makan kau sampai kau masuk Islam. Boleh? Ah, boleh jemaah. Tetap kau kasih makan orang tuamu, kau rawat orang tua. Dan ini yang menunjukkan indahnya Islam. Al-Auza'i pernah kedatangan satu orang dari Tastur, dari daerah Irak atau Iran sana, ke Libanon. Dia belajar, dilihat sama Auza'i ini, oh ini kok orang asing ya, nggak biasa ngaji di situ. Ditanya, kau dari mana? Dari Tastur, kata dia, atau Tustur nama negerinya. Ditanya, bagaimana keluargamu? Kata dia, keluargaku masih majusi. Dia masuk Islam, keluarganya masih majusi. Bapakku majusi, kata dia. Coba kau pulang. Disuruh pulang sama Auza'i, kau pulang. Siapa tahu bapakmu bisa dapat hidayah lewat engkau. Kau pulang. Kasihan bapakmu. Pulang ya. Berangkat ke Tustur. Sampai Tustur ternyata abahnya sakit. Dirawat sama anaknya. Dirawat. Bapaknya heran sama anaknya yang pulang dari Libanon ke Tustur hanya untuk merawat orang tuanya. Dia tanya, nah agamamu ini apa sih? Nah? Kalau agamaku anak muslim. Diceritakan Islam tuh mengajarkan ini itu macam-macam. Akhirnya ayahnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meninggal dunia ayah. Bayangkan. Sampai seperti itu Islam mengajarkan toleransi. Baik, Asma binti Abu Bakar. Ibunya dia musyrik. Suatu hari datang ke Madinah, mau jumpain Asma. Anaknya mau dijumpai. Asma takut. Dia laporan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wahya raghibah. Wahai Rasulullah SAW, ibuku datang dalam kondisi dia masih musyrik. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Nabi SAW? Sili ummaki. Tetap kau jaga silaturahim dengan ibumu. Kau berbuat baik sama ibumu. Seperti ini Islam mengajarkan. Jadi ada keponakannya yang non muslim, oh jangan dibantu dalam Islam. Kau bantu. Bantu. Saat dia musyrik, ya kau bantu. Dengan ini mungkin ada hidayah Islam buat dia. Kita enggak kadang-kala jemaah, selamat tinggal. Kecuali mereka memerangi. Ini enggak kadang-kala kita yang harus berusaha ngambil hati mereka. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr bahwa Abdullah bin Amr bin As, ini ada orang-orang kumpul di rumahnya Abdullah bin Amr bin As. Lalu sahabat Nabi ini mengatakan kepada pembantunya dia atau budaknya dia, budaknya ini lagi ngulitin kambing.
Anak semalam makan kambing. Nggak tahu apakah yang menyuguhkan kambing ke anak berbagi kepada tetangganya yang non muslim, nggak tahu. Mudah-mudahan berbagi. Nah, ini lagi ngulitin kambing. Ya gulam, kata Abdullah bin Amr, ya gulam, idza faragta fabda bijarnya Yahudi. Kalau kau udah selesai, kau mulai dengan tetangga kita yang Yahudi. Yang pertama yang Yahudi. Antum bisa bayangin. Antum kebencian Yahudi kepada Islam jangan ditanya. Oh, kayaknya waktu Anda belum 1 jam. Baik. Kata Abdullah bin Amr bin As, mulai dengan tetangga yang Yahudi. Kita nih umat Islam belajar ini enggak? Kalau kita bikin makanan, yang dicari yang muslim doang. Ini Hindu jangan dikasih. Cari yang muslim. Aduh, jauh banget yang muslim. Ya udah nggak usah dikasih, makan sendiri. Nah, belajar kalau babul muamalah Islam, masya Allah. Fabda bijarnya Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, yang hadir di itu di tempatnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, al Yahudi aslahakallah. Orang Yahudi yang kau mau kasih, semoga Allah memperbaikimu. Ini bayangkan, seorang tabi'in melihat pekerjaan atau yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As salah. Makanya dia mengatakan semoga Allah memperbaikimu. Bayangkan sahabat ditegur, dikritik oleh seorang tabi'in. Karena melihat berarti orang tabi'in ini yang ada di tempat itu nggak pernah berbuat baik sama tetangganya yang non muslim. Dia beranggapan hadis-hadis tentang berbuat baik kepada tetangga khusus untuk muslim. Itu pemahaman dia, salah pemahaman. Buktinya siapa? Ini pemahaman sahabat. Abdullah bin Amr bin As, salah satu perawi hadis terbanyak. Apa kata dia? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu anna Jibril awsani bil jar, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Nabi mengatakan Jibril terus memberikan wasiat kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga akan dapat warisan. Bayangkan, Abdullah bin Amr bin As memahami hadis ini umum. Kalau ada yang bicara lintas agama, ya semua agama, kalau ada tetangga kita wajib berbuat baik sama dia. Mulai sekarang nih. Mulai sekarang. Antum lakukan. Tunjukkan umat Islam di Bali, yang di sini minoritas, mereka baik kepada tetangga-tetangga yang non muslim. Ketika antum menyembelih sesuatu, jangan menyembelih. Ya, orang berduit mungkin yang bisa potong kambing. Tapi kau mungkin bikin kue. Aroma kue itu tercium kan? Tetanggamu, kau goreng pisang, goreng pisang. Karena terus terang, apalagi di rumah-rumah yang besar jamaah ya, komplek-komplek yang besar, hidupnya sudah nafsi-nafsi. Bahkan ada sebagian orang, masya Allah, dia cerita di Jakarta, Ustaz, anak punya tetangga nggak tahu sama tetangganya. Tahu-tahu anak lihat kok wajahnya ganti ya. Ternyata sudah dijual ke orang lain, dia pun tidak tahu. Maka jangan. Islam mengajarkan toleransi. Mungkin tetanggamu sakit, kau kunjungi. Non muslim, kunjungin, datengin. Kau butuh sesuatu, ada tetangga baru pindah, jangan mengatakan aduh tetangganya non muslim lagi ini, Allah mudah-mudahan cepat pindah dia. Dia udah tutup pintu, nggak mau berbuat baik sama tetangganya. Kau datang ke sana, kau tunjukkan ana muslim, nih akhlaknya muslim, tunjuk bagaimana engkau menghormatin dia. Dikatakan di depan, kadangkala di depan mereka tertulis tidak boleh parkir di depan pagar. Kau tulis untuk tetanggaku silahkan parkir di depan pagarku. Hai jemaah, kenapa kau tidak mau lakukan itu? Katakan nih muslim nahna, silahkan kau parkir di situ. Karena kau tetanggaku. Kalau kita tidak melakukan itu, kita yang udah ngaji, kita yang hadir di masjid ini, kita yang sholat tiap hari di masjid, tidak melakukan itu, nunggu siapa yang melakukan jamaah? Maka kita harus menjadi orang yang awal memulai.
Bahkan kalau bisa tuh kata Amr bin As, mulai dengan tetanggaku yang Yahudi. Kau punya tetangga Muslim, kau mulai dengan yang Hindu. Kau mulai dengan yang non-Muslim. Tunjukkan bahwa Islam agama yang mulia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم